close my eyes, let the demons sing me a lullaby. Today's a present that I don't want, so I'm wondering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya Mulyo Hartono dan rekan saya Ismail Salmita. Kembali lagi bersama kami di acara Corner Lingkungan. Asri Serasi Lestari. Oke, mantap. Oke, hari ini kita kira-kira mau ngapain aja sih? Oh, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi dong. Kalau spesial berarti kayaknya bakal seru banget nih hari ini ya. Seru banget, dengar-dengar mereka tuh lagi punya project nih. Wah, kalau misalnya proyeknya bagus, biasanya bisa kita share-share juga nih ke teman-teman semua yang ada di rumah. Tentu buat sobat lingkungan. Mau dipanggilin sekarang? Kayaknya perlu banget sih. Ini Ismi panggil dulu deh teman-teman semuanya. Oke deh, tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Siap. Dadah. Oke, selamat datang semuanya. Oke, Ya. silakan duduk. Halo. Duduk ya. Thank you, silakan. Thank you, silakan duduk. Halo, pagi. Oke, silakan. Oke, silakan duduk. Teman-teman. Yang lo buat. Oke, mungkin maskernya bisa dibuka aja ya. Kita ngobrol-ngobrol biasa. Oke, buat teman-teman yang kreatif banget nih, selamat datang di acara Corner Lingkungan. Kita punya tagline nih, namanya Asri Serasi Lestari. Jadi nanti kalau saya sebutin Corner Lingkungan, teman-teman bilang Asri Serasi Lestari ya. Oke, kita coba sekali lagi. Corner Lingkungan, Asri Serasi Lestari. Mantap banget. Oke teman-teman, mungkin bisa perkenalan dulu ya. Kita kan sebelumnya belum kenal nih dari teman-teman semuanya. Sebelum perkenalan juga nih, nama saya Mulyo Hartono. Bisa dipanggil Mulyo aja. Mungkin dari masnya siapa? Nama saya Rivo Chandra Putra, biasa dipanggil Rivo. Nama saya Nadia Bitra Nadi, biasa dipanggil Nadia. Saya Firma Sari, biasa dipanggil Firma. Saya dari Pertama, biasa dipanggil Doni. Saya Adit Triolaman, biasa dipanggil Adi. Oke, teman-teman mungkin bisa dikenalin ya tadi teman-teman semuanya di sini. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman mereka ini semuanya ini 2, 3, 4, 5, mereka semua adalah teman-teman yang kreatif nih. Kira-kira teman-teman bingung nggak sih atau penasaran nggak sih mereka kreatif itu sejauh mana? Kalau mau lebih tahu, mari kita mulai. Nah, teman-teman semuanya, dari Kak Rivo, Kak Nadia, Kak Firma, Kak Duli, dan Kak Adit, dengar-dengar nih tadi dari Ismi, katanya lagi punya proyek besar ya? Ah, benar banget nih Mas. Oh ya? Kita lagi project pengerjaan pembuatan ekoenzim nih. Oh, ekoenzim. Saya sih kayak pernah dengar gitu. Ekoenzim itu apa sih? Bisa lebih jelasin lebih detail nggak buat teman-teman semua yang ada di rumah? Ekoenzim itu biasanya bahan baku awalnya dibuatnya biasanya dibikin dari sampah-sampah organik ya. Biasa dilihat selama ini kita melihat di pasaran atau di rumah-rumah biasanya limbah yang paling banyak itu limbah organik ya. Biasanya limbah organik itu bisa kita gunakan buat pembuatan bahan baku pembuatannya ekoenzim. Oke. Berarti bisa banget ya kalau kayak di sampah-sampah di pasaran yang udah dibuang-buang di tong sampah kita ambil-ambil gitu bisa dong ya? Bisa, itu salah satu fungsi kita sebagai teknik lingkungan untuk mengurangi tumpukan sampah yang biasanya berada di Bandar Gebang itu yang sangat tinggi banget. Iya, oke. Berarti kayaknya ini idenya sangat menarik ya. Soalnya mungkin teman-teman yang ada di rumah jarang tahu tuh, biasanya kan sampah-sampah ya dibuang gitu aja gitu Ya, kan. betul. Tapi teman-teman sekarang lagi bikin namanya ekoenzim, kayaknya seru banget. Tapi yang paling nggak kalah penting itu kayaknya alat-alatnya nih. Kita butuh apa aja sih buat bikin ekoenzim? Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab? Kalau di sini kita butuh alat-alat yang digunakan selama pembuatan ekoenzim. Yang pertama itu ada wadah. Pastikan wadahnya itu ada kriterianya juga. Yang pertama itu wadahnya pastikan bermuat besar. Jadi jangan sampai ukuran kecil ya. Contohnya aqua itu nggak boleh. Kita pakai misalkan namanya apa? Ember bisa. Ember plastik sih banyak. Aqua juga nggak boleh tuh. Galon Ukuran kecil. Oh, berarti yang mulutnya besar gitu ya? Ya. Oke. Terus yang kedua itu kita juga nggak boleh menggunakan wadah dari kaca. Oke. Nggak boleh bening. Jadi diharuskan itu berbahan plastik. Nah, kalau wadahnya sendiri kenapa sih harus kayak gitu? Ya karena wadahnya sendiri itu kita kan pakai yang berbahan plastik dan nggak boleh kaca. Karena kalau misalkan kita menggunakan wadah kaca itu akan berpengaruh terhadap hasil fermentasi. Karena sinar cahaya dari luar itu bakal mempengaruhi. Selain itu kalau bahan kaca itu juga rentan pecah. Nah, jadi di situ kita mengambil jalan amannya yaitu menggunakan berbahan dasar plastik. Oke, selain wadah itu ada apa lagi? Selain itu kita Jangan juga lupa harus tertutup kata. Nah, iya. Iya betul ya, oke. Jadi ketika kita udah selesai mencampurkan semua bahan, pastikan semua
area tutupnya itu tertutup rapat, nggak boleh udara luar masuk. Oke, berarti teman-teman perlu di notes ya, tertutup rapat. Jadi itu kayaknya kuncinya banget dari koenzim ya, Iya, tertutup betul. rapat. Oke, mungkin ada alat-alat lagi nggak yang dibutuhin? Atau buat ngaduk-ngaduk itu kita perlu ngaduk-ngaduk itu nggak sih? Pakai centong itu namanya. Oh, kita centang aja ya. Centong Kita nggak butuh alat khusus gitu ya, cuma ya centang aja. Udah, Tapi kita alatnya juga butuh. simpel banget. Biasa Kan ditemuin itu ya. hal-hal yang biasa dipakai di rumah tangga, kayak Nah. cuma pisau, tangan, kayak gitu doang. Oh, berarti ini kayak ekonomis banget ya sih. Iya. Kita nggak- Ya, benar-benar. kita nggak perlu beli di mana-mana, kayak yang ada di dapur ya ambil aja gitu. Kita nggak perlu mengurangi biaya sih. Bisa jadi kayak misalkan nih, Masakan. ibu lu Hmm. masak sayur, terus batang-batangnya nggak mungkin masak juga dong, kayak bayam gitu kan. Itu bisa dimanfaatin lebih kayak gitu. Oke, berarti info banget nih buat teman-teman semuanya, bisa banget tuh ditularin ke ibu-ibunya atau yang kalian Iya, di rumah teman-teman ada anak yang ngekos, mending daripada kebuang gitu aja sampahnya, mending dibuat ekoenzim ke teman-teman Betul. semuanya ya. Bisa Iya, digunain. Oke. Mungkin alat bahan itu aja atau ada lagi? Alat dan bahan. Kalau bahan Biasanya mah, Itu doang ya. bahan biasanya kita nambahin gula buat itu. Bahan Bahan oh, makanan iya, buat. oke. Kayak biar lebih jelas, biar jelasin sama Nadia deh. Nah, mungkin Nadia bisa jelasin nih cara pembuatannya kali ya. Gimana coba karena dia cara pembuatan ekoenzim itu yang benar sih gimana sih, coba diajakin ke teman-teman. Kalau bahan yang digunakan itu biasanya yang kita pakai buat proyek kali ini itu ada buah naga, ada wortel, jagung, juga kentang. Nah, kita bisa manfaatin tuh kayak kulit pisang, kan itu nggak dimakan ya, nah kita bisa gunain sebagai enzim. Nah, terus perbandingan yang kita gunain itu 1:3:10. Nah, 1 itu kita pakai gula, yang 3 itu kita pakai buah dan sayur, yang 10-nya kita pakai air. Oke, itu gulanya itu gula apa sih? Gula pasir kah, gula jawa atau gula cair? Nah, kita nggak boleh pakai gula pasir karena dia mengandung bahan kimia. Nah, yang kita pakai itu gula merah karena lebih aman untuk fermentasi. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah belum tahu nih gimana sih standar buat motong-motong ini, atau boleh di blender atau ada ukuran tersendiri. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Nadia? Kalau buat ukuran sih lebih, kalau di blender lebih baik karena ukurannya kan lebih kecil, lebih memudahkan proses fermentasinya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya blender, dipotong pun juga nggak apa-apa. Tapi ukurannya lebih kecil. Oke, berarti yang Lebih gampang. yang penting itu ukurannya kecil gitu ya. Jadi ya teman-teman yang ada di rumah mau pakai apapun itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja ya kan kayak. Ada lagi Kak cara pembuatannya selain itu? Cara pembuatannya Aman gitu doang berarti ya. Simpel banget tuh teman-teman. sih bisa dipraktekin di rumah. Oke, tuh teman-teman itu cara pembuatannya ya, cuma tinggal dipotong-potong, terus dimasukin ke wadah tadi Kak Vivo bilang. Terus, nah kita belum tahu nih apa lanjutannya nih. Nah, sebelumnya saya juga mau menambahkan nih Mas terkait wadah digunakan. Nah, ukuran wadah digunakan itu juga nggak sembarangan. Kita juga menentukan batas maksimal. Batas maksimal ketika kita menggunakan wadah itu maksimal air yang digunakan 60% dari total wadah. Nah, saat ini kita menggunakan wadah yang berkapasitas 15 liter. Nah, sehingga kita tuh menggunakan air sebanyak 9 liter. Terus menggunakan gula sebagai sumber karbohidrat untuk proses fermentasi sebanyak 900 gram. Dan sisanya kita menggunakan bahan buah-buahan tadi. Oke, berarti sesuai dengan perbandingan dari teman-teman bilang ya. Tadi berapa gimana? 3, Banding 1 1, 3, 1, 3, 10. Satunya itu untuk gula, tiganya untuk buah. 3 untuk buahnya, sementara 10-nya itu untuk Air. airnya. Dan untuk percobaan kali ini teman-teman dari teknik lingkungan ini proyeknya bikin yang 15 liter ya? ya. Oke. Setelah dibuat nih kan udah jadi tertutup rapat kan tadi ya. Kita Iya. kuncinya itu tertutup rapat. Nah, untuk setelah selanjutnya itu diamati atau gimana sih? Ya pasti ada pengamatan. Jadi kita seminggu setelah pembuatan itu kita amati, kita buka, kita lihat yang kita amati itu mungkin kayak jamur, tumbuh jamur atau enggak, terus baunya, pokoknya lebih ke fisik, warna, bau gitu, aroma. Dan nanti habis dari seminggu kita ini pengamatan lagi tuh sebulan. Oke, berarti pengamatannya berapa kali tuh Kak kalau boleh tahu Kak? Pengamatannya itu Tiga kali. 3 kali ya, Iya. 3 kali. Berarti seminggu pertama, Seminggu pertama, dua 1 bulan bulan, pertama, 2 bulan. 2 bulan. Iya. Setelah itu berarti di Bulan panen ketiga, ya? panen, Oke, iya. panennya itu 2-3 bulan mungkin ya? Iya. Setiap Tapi bagusnya tuh di 3 bulan. Berarti Maksimal hasilnya. Maksimal kali 3 bulan. Oke, berarti buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya mau hasilnya itu lebih bagus,
kira-kira bisa buat di 3 bulan. Jadi pengamatan pertama itu di minggu pertama, pengamatan keduanya 1 bulan, pengamatan ketiganya itu di 2 bulan, dan di bulan ketiganya kita udah bisa panen nih. Ya seru banget kayaknya. Oke nih buat teman-teman di teknik lingkungan, kalau yang sebelumnya saya baca-baca, saya kan udah pernah riset-riset juga sebelumnya ya. Kayaknya tuh di sana ada parameter-parameter gitu, tapi saya agak kurang paham nih. Mungkin teman-teman juga ada yang kurang paham. Jadi gimana kalau kita tanya langsung aja nih ke teman-teman yang punya proyeknya. Mungkin teman-teman bisa jelasin pengamatan apa sih yang atau parameter apa sih yang bakal kalian uji di sini? Kalau untuk yang proyek kali ini kita buat parameternya sendiri, kita pakai yang fisik sama kimia ya. Kalau di fisik itu yang pertama ada bau, yang kedua ada warna, terus yang ketiga ada jamur apa belatung gitu yang kayak serangga gitu ya. Nah kalau untuk baunya sendiri, biasanya kan kalau buat fermentasi kan ada kas-kas fermentasinya kan, ada bau asam segar gitu ya. Nah, Banyak kan bau tape kayak Iya, iya, Tapi kayaknya seger gitu ya. segar lah. Iya. Nah yang kedua itu dari segi warna, biasanya warnanya kecoklatan sih, nggak butek ya biasanya warnanya itu. Coklat kuning. Biasanya kekuning-kuningan juga sih warnanya. Tapi jujur pas pembuatan kita tuh kan pengamatan pertama karena kita pakai buah naga, kulit buah naga kan warna merah ya. Oh iya benar. Jadi itu warnanya tuh Kayak kecampur gitu merah sih. kayak warna sirup, kebayang nggak sih sirup marjan yang dari kopo. Dominan dari bahannya sih bahan bakunya. Tapi itu masih aman kan? Masih aman. Masih aman karena kan itu masih ada proses lanjutan lagi Iya. sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau mungkin ya. teman-teman kaget kali, oh kok kenapa merah? Iya, awalnya kayak khawatir, aduh jadi nggak sih sebenarnya gitu. Tapi pas pengamatan setelah sebulan warnanya udah mulai Oh, itu kecoklatan. prosesnya udah Iya. aman berarti. Iya. Pastinya. Di parameter fisik ya yang udah dijelasin sama Kak Duni. Terus selanjutnya kimia tadi ya. Iya, kimia, ada Itu gimana sih Kak? Kalau untuk parameter kimia sendiri kita ngacunya ke TDS sama pH. Kalau untuk TDS-nya sendiri kita dari standarnya kan di atas 1000 ppm ya. Cuman dari pengamatan kita yang terakhir kita dapatnya 1800. Oke, berarti masih aman lah Masih ya. aman. Kalau untuk pH sendiri sih, kalau untuk suasana asam fermentasi gitu ya, standar sih 4 sih, di bawah 4. Nah cuman kita yang terakhir dapatnya 3,5. Oke, berarti paling enggak tuh 4 lah ya. 4 ya. Iya. Maksimal 4 ya. Tapi kalau misalnya dia nilainya 4,1 berarti nggak bisa kali ya. Kalau Bukan nggak bisa, mungkin hasilnya kurang bagus. Kurang Ya, maksimal sih. maksimal, iya. Berarti bagaimanapun caranya kita biar di bawah dari 4 Iya. itu kan Iya. ya. Terus ada kontrolnya juga sih. Oh, bisa dikontrol juga berarti ya. Makanya setiap pengamatan kita liatin ada belatungnya atau enggak, ada jamur atau enggak. Kalau misalnya ada jamur kita punya treatment sendiri, yaitu kita jemur di Oh iya, betul, matahari. betul, Ya. betul. Ya kalau misalkan juga Semua teman-teman semua. yang mau coba ntar nemuin kendala kayak nemuin belatung atau hewan kecil, itu bisa ditambahin lagi gula. Oh, bisa juga ya berarti. Iya. Tadi cara pertama dari Kak Adit itu dijemur di sinar Jemur matahari matahari, langsung berarti ya. Iya. Langsung sinar matahari atau mungkin dari Kak Firma tadi dikasih Tambahin gula. gula. Iya. Oke, teman-teman gitu. Berarti belatungnya dilepas-lepasin dulu kali ya di Ya makan dong. makan dong. Kita bukan makan belatung teman-teman. Mungkin kali poin Ambil ini makan apa? pengalamannya agak jelek ya. Teman-teman. Tapi kan boleh sama namain dikit ya terkait ketika kita teman-teman di rumah juga mau nyobain pas lagi praktikum pun pengamatan terdapat bogor Oh, iya. hasil pengamatannya atau misalkan ada muncul belatung. Nah teman-teman di rumah harus mencari masalahnya di awal. Mungkin yang pertama kali itu tutupnya, jadi mungkin wadahnya kurang rapat. Nah itu bisa menyebabkan mikroba dari luar sehingga baunya pengaruh atau terdapat mikroba dari luar menghasilkan belatung tadi. Oke, berarti tetap dikunci kita dari awal ya, dari awal. Kalau misalnya wadahnya itu harus ditutup dengan rapat biar nggak ada kontaminasi teman-teman. Benar banget tadi kata Kak Rivo. Berarti saya ulang lagi ya, tadi kata Kak Adit disinar langsung matahari, dijemur, atau yang kedua ditambah dengan gula. Atau mungkin juga kita harus nganalisis dari awal nih, kira-kira tutupnya tuh rapat nggak sih? Kalau bisa tuh kalau udah tadi cara-cara Kak Firma sama Kak Adit dilakuin, setelah itu langsung ditutup rapat lagi, dilakban kali ya? Iya betul. Ya, Pinggirannya tuh dilakban. Dan proses penempatannya juga pengaruh loh. Oh iya, gimana tuh? Nah, jadi kita harus menempatkan itu tidak boleh kena matahari langsung, terus di area yang jauh dari aroma-aroma yang gak enak. Berarti ya seminter-pinter kita aja lah ya. Suhu ruangan juga. Oh iya, Kalau betul, panas betul ya. juga, iya. Berarti ya bisa di rumah-rumah di Iya, pojok-pojokan bisa. kali ya. Di kulkas juga bisa. Oh, terlalu dingin Juga dong. jadi es. Nanti kita minum, jangan seperti itu. Setelah itu rawahnya. Oke, kita balik lagi teman-teman. Kan kita udah ngeliat proyek-proyek tadi, pengertiannya gimana, pengamatannya gimana. Terus saya mau tahu nih teman-teman, mulainya dari kapan sih bikin kayak gini?
dari pertengahan bulan kemarin. Pertengahan bulan kemarin ya. Kita itu pengamatan pertama di tanggal 14 Maret Oh, 2021. Berarti Itu udah pengamatan pertama. Oh, itu udah langsung Udah yang ya. seminggu pertama. Oh, itu seminggu pertama. Iya. Oke, berarti sekarang udah sampai tahap mana nih teman-teman? Udah 1 bulan. 1 bulan berarti Nah, udah. pengamatan kedua. Oh, berarti udah ini udah ada pengamatan, udah pengecekan berarti ya. Udah, iya. Oh, berarti tadi Kak Doni bilang kalau TDS-nya itu 1.800 tadi ya? Iya, itu hasil pengecekan kita. Oh, pengamatan kedua tadi ya. Jadi udah TDS-nya bagus, pH-nya bagus, visual juga bagus dong. Oh, iya. ada pastinya. Nih, berarti ini keren banget dong. Mudah-mudahan berhasil. Nah, iya, kalau berhasil bisa dibagi-bagi nih ke teman-teman semuanya. Terus selanjutnya nih, kan udah pengamatan kedua ya, kita Iya. sekarang ya, udah 1 bulan. Terus selanjutnya ada apa lagi sih nih teman-teman rencananya buat ke depan dari proyek ini? Yang pasti sih ntar kita ada pengamatan di bulan kedua dan juga panen ya di bulan ketiga. Nah, habis panen itu ekoenzimnya kita saring kayak gitu kan, kita pisahin sama ampasnya. Ada pengecekan dulu ya. Ya, pengecekan kayak pH, TDS itu bakal tetap Ada dilakuin, pengujian lagi sih. visual itu tetap dilakuin. Kita nambahin cek kadar airnya buat ampasnya yang sudah gitu. disaring. Itu di bulan keberapa, Kak? Setelah panen. Oh, setelah Jadi panen. setelah kita saring, kita pisahin antara si larutan sama si ampasnya. Ampasnya tuh bisa kita manfaatin lagi. Oke, ini berarti sangat menarik banget teman-teman, bermanfaat banget. Udah cairannya kita bisa gunain, terus ampasnya bisa kita gunain, Iya. dan yang paling penting ini berasal dari limbah loh. Yang pasti manfaat ekoenzim itu sangat besar ya Kak, terutama buat lingkungan kita. Seperti ekoenzim itu bermanfaat untuk mengurangi efek rumah kaca yang disebabkan oleh global warming. Terus ekoenzim itu juga berguna untuk tanaman bawah laut. Buat kehidupan bawah laut itu sangat berguna. Sebenarnya itu kan secara garis besarnya, tapi untuk spesifikasi dan pemanfaatan di rumah tangga itu tuh bisa buat jadi insektisida, desinfektan kayak gitu, terus untuk pengusir hama kayak gitu juga. Dan ekoenzim itu juga berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Oh, bisa juga berarti kayak Iya. semacam pupuk gitu. Iya, juga, betul. Kak, ya. Betul. Oke, tadi ampasnya bisa buat pupuk kalau nggak salah. Iya, Berarti betul. tadi ampasnya kepake, cairannya kepake Ya, dong. betul. Ya, pakai dua-duanya. Nah, terus juga ada satu pertanyaan lagi nih kakak-kakak. Saya baca-baca di jurnal gitu buat riset kemarin. Kayaknya tuh saya lihat ada foto-foto yang dalam kemasan-kemasan gitu. Kira-kira kakak-kakak rencananya bakal gitu juga atau enggak sih? Pastinya dong. Oh, berarti setelah tadi yang kata Karifo dalam wadah itu, kakak-kakak plastikin atau kemas gitu berarti ya? Itu Iya. gimana kakak boleh tahu, Kak? Itu udah produk jadi dong setelah 3 bulan sih kita bulan. rencananya pengennya bikin kayak gitu. Ya dikemas. Ukurannya Pastinya bebas dikemasnya berarti ya? tuh ya buat kita coba dulu nih pemanfaatan di kitanya. Ntar mau kita demoin. Oke, berarti kalau misalnya nanti udah jadi, bisa dong kita share ke teman-teman yang ada di rumah. Ya pasti Bisa dong. Ya. Oh, hari jual ya, tetap ya. Bisnis. Duit. Tapi kan jadi sebenarnya bisnis bisa ya buat yang belum bisa kita bisnisin dong, Iya. jual. Tapi alangkah bakal bagus kalau ibu-ibu ataupun teman-teman di rumah bisa ikut juga buat sendiri gitu, Berarti ini aplikasinya sendiri. Ladang buat ekonomi baru banget dong. Ya, Bisa betul. buat bisnis, bisa juga buat nguntungin itu. Iya. Lingkungan juga bisa. Oke, berarti keren banget nih. Mulai dari modalnya nggak pakai apa-apa, cuma dari sampah-sampah dari domestik ya, dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Iya. Cara penyimpanannya mudah, cara pengolahannya mudah, terus bisa bermanfaat, dan yang lebih pentingnya bisa buat ekonomi kita lebih meningkat lagi. Oke, thank you teman-teman buat kesempatannya pada hari ini udah berbagi-bagi ke teman-teman yang ada di rumah. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga apa yang teman-teman sampaikan bisa kita pakai dan teman-teman pakai nih buat lingkungan sekitarnya. Dan satu lagi, kayaknya nanti kita bakal minta buat hasilnya ya, buat minta hasil reviewnya atau nanti hasil pengamatannya bisa ke kita aja, Iya. dan kita bisa share juga ke teman-teman di rumah. Pastinya ntar kalau misalkan udah selesai 3 bulan kita bakalan kasih reviewnya sama teman, sama Mulyo sama Ismi. Terus ntar kita juga mau ada uji lanjutan untuk ampasnya sendiri. Oke, berarti seru banget ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini sama teman-teman sebelum semuanya ini, sebelum nanti Ismi bakal balik lagi gabung dengan kita. Mungkin thank you teman-teman udah gabung ke kita. Mungkin untuk yang terakhir kita bisa lihat dulu kali ya ke Boleh. tagline-nya. Masih ingat kan tadi? Masih Kalau saya dong. bilang corner lingkungan, teman-teman bilang Asri Serasi Lestari. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus corner lingkungan. Asri Serasi Lestari.
you. Gimana nih tadi Wah. hasil ngobrol-ngobrolnya? Itu seru banget teman-temannya. Bintang tamu kita pada hari ini nih yang dibawa sama Ismi kayaknya keren-keren banget. Udah ngecewain dong. Iya, kayak kita bakal kasih manfaat yang luar biasa sih buat teman-teman di rumah. Kita review aja kali ya tadi ya. Boleh, jadi tadi ngomongin ekoenzim kan, Iya, aku sempat betul. dengar tuh tadi di belakang. Banyak juga ya manfaatnya ekoenzim. Iya, koenzim tuh banyak banget manfaatnya selain cara pengobatannya kan. Cara pembuatannya murah, gampang, nggak butuh banyak tempat juga, dan hasilnya pun sangat maksimal tentunya. Cara buatnya juga gampang banget ya tadi. Pastinya, gampang banget. Modalnya limbah rumah tangga, Betul. sayuran atau buah-buahan, terus air sama gula. Iya. 3 komponen utama itu aja. Betul. Gampang Dengan 3 banget. komponen itu bisa menghasilkan banyak banget produk dong. Tentunya bisa menghasilkan uang dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Iya nggak sih? Betul Oh iya, banget. terus juga nanti kita bakal ngerilis juga nih hasil-hasil dari teman-teman sebelumnya yang tadi udah ngobrol sama kita. Nanti bakal kita rilis ke teman-teman semuanya biar teman-teman tahu nih kira-kira penggunaannya tuh bakal kayak gimana sih, hasil pengamatannya kayak gimana sih. Kayaknya bakal seru banget nggak sih? Seru dong. Kita juga kayaknya kebagian nih hasil lumayan produknya. dapat duit men. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ada tambahan dari Kak Ismi? Kayaknya cukup deh. Sekian dulu dan kita tunggu hasil project dari kakak-kakak teknik lingkungan tadi. Oke, kita nggak sabar banget sih. Kita tutup aja kali ya. Tutup aja. Oke, corner lingkungan Asri Selasi Lestari. Halo teman-teman teknik lingkungan, yuk kita tonton proses pembuatan dan pengamatan ekoenzim dari kelompok 5. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah kedua, potong semua bahan menjadi partikel yang lebih kecil dan jangan lupa untuk mencairkan gula arennya ya. Langkah ketiga, masukkan semua bahan yang sudah disiapkan ke dalam wadah, mulai dari limbah sayuran dan buah-buahan, air, dan juga gula aren yang sudah dicairkan. Langkah keempat, tutup wadah hingga tertutup rapat, pastikan tidak ada udara masuk dari celah, gunakan perekat sebagai bantuan, dan jangan lupa untuk memberi label sebagai identitas juga untuk mempermudah proses pengontrolan saat pengamatan. Langkah kelima, lakukan pengamatan pada 1 minggu pertama, 1 bulan pertama, setelah 2 bulan, dan hari panen. Selamat menyaksikan proses pengamatan kami. 1 week later. Lama kali kau. Ayo unboxing lah. Tara. Intip dulu. Iya. Dulu. Tangan pop. Sok mau diaduk. Sok atuh. Kita aduk lagi guys. Bagus namanya. Kayak Fanta ini. Wah, di packing bagus Tapi namanya. awalnya yang merah gitu po, gitu po. Biar kuahnya kelihatan. Nah, Warna ini biar kuahnya kelihatan. Sok kuah. Itu mana? Cus deh po, restoran juga nggak ramai. Marjan kah? Marjan. Boleh dimakan nggak sih? Tapi kan taruh di jangan sekarang. Iya maksudnya. Ntar kan sari. Wangi banget. Menciri. Apa kayak itu ada apa? Woi, soalnya ujiri. Aduh, po, ripu nih. Aduh. Warnanya belum ini ya, belum agak coklat gitu. Jangan udah begini bagus. Pengamatan hari minggu pertama. Hari Minggu. Bau tepai. Tepai ya. Jangan gitu guys. Apa? 3 weeks later. Sambil dijelasin nggak apa-apa baunya. Oh my god. Sambil ngomong nggak apa-apa. Hah? Sambil ngomong nggak apa-apa. Bau banget nih. Oh.
Tapi kan nggak ada bulatnya loh. Itu yang mama enzim tuh guys. Itu yang dibikin mama enzim. Bagus loh warnanya. Aku warnanya merah tetap. Merah. Dan ada apa? Belat ule atau apa? Enggak, aman. Ada belatung enggak? Ya ada. Enggak ada kayaknya deh. Kalau yang di aku materi cari itu nah ya. ATC-nya tuh warnanya tuh idealnya tuh warna coklat. Karena dia pakai gula kan Kak. Coba diginiin. Gula merah tuh dek nangka. Tapi lah ikut coklat tuh jatuhnya kan kalau dicari merah kayak merah matangnya yang merah. Lain jadi mah. Enggak dulu ada kan? Enggak, aman. Aman. Berarti Tangga kan ini tangan mereka. Berapa ya? Terbalik ya Allah, astagfirullah. udah setengah jalan. Udah. Berapa Mi? Kirain pas terakhir doang maksudnya. Much later. Oh. Sendoknya mana? Oh iya sendok. Ntar dulu, foto dulu. Sendok Foto kayaknya di sisanya. belakang ya. Maaf ya. Maaf. Di situ, di lemari. Ini bagus loh. Tapi hancurnya nggak merata ya. Ambilnya Masa bawa alat lain enggak? Cuman dua alatnya sih ya. Kadar air jadi nggak sih? apa namanya? Digunting dulu. Botol aquanya. Iya buat dimasukin di sini. Coba tahu nggak? Kamu langsung celupin. Celupin aja. Jadi oranye ya? Awalnya merah kan kita ya. Jadi oranye ya? Bukan merah lagi. Nanti bisa Bisa jadi warna wortel. bisa jadi pengamatan juga tuh. Much later. Bau ya? Bau ini ya? Bau tapenya. Berasa banget. Coba. Warnanya udah bagus berubah sih. ya? Iya. Coklat gitu. Tiap kita cek kayaknya dia selalu berubah deh warnanya. Itu yang merah ke oren-orenan, terus sekarang udah agak coklat. Udah coklat Udah sih, coklat sih bukan ini mah. agak lagi. Tapi aman ya, nggak ada hewan-hewan. Tapi ini aman kan yang ini apa sih namanya? Aman. Jamur Pitera mungkin. Pitera. Oh iya. Coba agak diangkat gitu. Ya kelihatan nih. 3,6 ya pH-nya. Kali berapa sih tuh? Kali 10 pangkat Bener sih 1. naik kan? Kemarin kita 1.300 ya, sekarang 1.400 sama 1.600. Sekarang 1.900. 1.980 naik ya. Iya. Hasil dari pembuatan ekoenzim dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Maka dari itu, kami lakukan proses penyaringan antara ampas dan larutannya. Tujuannya untuk mempermudah pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan. Pada ampas ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman dan larutannya dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk pembersih rumah tangga, seperti pembersih toilet dan pembersih lantai. Setelah dilakukan proses penyaringan, larutan ekoenzim kemudian dimasukkan ke dalam botol kemasan yang berukuran 600 ml. Setelah diberikan label pada tiap-tiap kemasannya, maka ekoenzim siap digunakan dan didistribusikan kepada masyarakat terdekat. 나에게도 지금 이 순간은 꿈만 같아 너와 함께라